Inilah video amatir warga yang merekam aksi protes dan desakan ratusan mahasiswa salah satu kampus di Aceh yang menginginkan para pengungsi etnis Rohingya agar segera dipindahkan ke kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Rabu 27 Desember 2023 lalu. Ratusan mahasiswa itu memaksa ratusan pengungsi agar segera pindah dari tempat pengungsian semula, yakni di Balai Musiraya Aceh atau BMA ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Kericuhan pun sempat mewarnai desakan para mahasiswa tersebut. Ikuti mobil komando. Hidup mahasiswa. Mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang. Awalnya ratusan mahasiswa lengkap mengenakan jas alma mater itu berdemo di kantor DPRD Aceh. Namun setelah sholat zuhur mereka langsung merapat ke Balai Musiraya Aceh dan mendesak sekitar 180 lebih pengungsi etnis Rohingya untuk pindah. Desakan itu pun berhasil hingga malam hari. Sayangnya, pasca sukses mendesak para pengungsi Rohingya untuk pindah, mereka berjoget ria di depan kantor Kanwil Kumham Aceh hingga Kamis dini hari. Video puluhan mahasiswa saat berjoget itu bahkan viral di jagat maya. Sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada Rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak kehadiran Rohingya. Seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di garda terdepan dalam hal Rohingya ini ialah Kemenkumham dan Imigrasi. Kita lihat hari ini, Imigrasi tidak bersuara jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa. Saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Ya, meski warga Rohingya telah dipindahkan ke kantor Kanwil Kumham Aceh dengan pengawasan polisi dari Polresta Banda Aceh, namun para mahasiswa tersebut hingga dini hari masih berjaga-jaga dan bertahan di depan kantor Kanwil Kumham Aceh. Lantas bagaimana reaksi selebriti atas aksi mahasiswa tersebut? Benarkah mereka menyesalkan aksi joget-joget puluhan mahasiswa? Ya kalau misalkan mahasiswa marah ya agak nggak apa-apa, karena melunjak dikasih hati minta jantung bahkan ampela gitu loh. Mungkin beberapa masyarakat di luar sana melihat tindakan mahasiswa ini berlebihan atau sedikit kejam. Tapi menurut pribadi aku melihat video tersebut itu sudah jelas banget bahwa masyarakat sudah geram atas kelakuan Rohingya yang semakin lama semakin meresahkan masyarakat terutama di Aceh. Tapi kalau bisa ditangani lebih baik, seharusnya pemerintah bisa lebih cepat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Lagi udah dikasih makan, udah ditampung, tapi makin ngadi-ngadi, udah gitu makin kesini makin banyak masyarakat Rohingya ya datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Di Banjarmasin, beberapa petugas dari anggota Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut terpaksa melumpuhkan seorang pria yang mengamuk di kawasan pemukiman padat penduduk menggunakan senjata tajam. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena membahayakan warga dan petugas karena mengacungkan senjata tajam. Tembak, Pak. Kasih nak video aja. Video lah. Makasih nak. Angin. Angin ini peluru.
Dua kali, Pak. Turunkan. Matikan. Mana senjatanya? Senjatanya anak. Anak senjatanya. Anak. Hei, tembak. Hei, turunkan. Senjatanya turunkan. Turunkan senjatanya. Kejadian itu berlangsung pada Senin 23 Desember lalu. Entah kesal atau ada masalah dengan tetangganya, seorang pria nekat mengacungkan senjata tajam sambil mengancam akan menganiaya salah satu warga. Saat petugas datang, pelaku makin beringas mengamuk hingga terpaksa harus dilumpuhkan. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat kejadian ini? Hal kayak gitu tuh seharusnya jangan sampai terjadi di lingkungan masyarakat, karena di situ juga kan pasti banyak anak-anak kecil, semua segala macam itu bisa mencontohi hal-hal kayak gitu. Jadi mohon aja buat warga-warga sekitar untuk saling mengingatkan, saling membantu supaya kalau misalnya ada cekcok kayak gitu diatur secara kekeluargaan supaya nggak ada sakit hati atau apa yang menuntun sampai orang bisa mengambil sajam dan berlaku seperti itu. Jadi kan pasti harusnya ada izin terlebih dahulu ya, nggak sembarang orang tuh boleh pegang senjata tajam. Tempat perkaranya kan di tempat umum ya, harusnya dia juga bisa menjaga ketertiban umum. Karena ya bagaimanapun kita kan sebagai makhluk sosial, kita bersosialisasi. Seharusnya kita nggak boleh mementingkan ego kita sendiri, harus juga mementingkan kepentingan orang lain, menurunkan ego kita gitu demi kedamaian banyak orang lah. Saat aksi seorang pria mengamuk viral di jagat maya, di akun TikTok juga heboh aksi saling berbalas komentar antara Teuku Ryan dan istrinya Ria Ricis. Aksi berbalas komentar itu bermula ketika akun TikTok Mama Tanisha menyinggung soal keretakan bahtera sejoli ini. Dalam postingan itu disertakan foto Rian, Ricis, dan putrinya. Namun tak disangka postingan itu rupanya ditanggapi oleh akun diduga milik Rian. Dalam kolom komentarnya, Rian mengaku tak ingin pisah dari istrinya Ricis. Yang mengejutkan, tiba-tiba akun diduga milik Ricis ikut menimpali komentar Rian. Tetapi dari hamil sampai lahiran istrinya dianggurin, keluh Ricis. Sontak jawaban ini pun kian meramaikan kolom komentar pada akun tersebut. Ada sebagian warganet yang menyarankan untuk duduk bersama mempertahankan bahtera. Tak sedikit pula yang menyalahkan sikap Rian dan Ricis. Bahkan ada yang menegur Ricis untuk tak mengumbar rahasia perselisihannya dengan Rian. Sementara ada pula yang berkomentar Rian tak tahu terima kasih pada Ricis. Aku kuat, tapi aku capek. Saya nggak tahu ada masalah apa, masalahnya saya nggak ngerti juga sebenarnya. Nggak ada apa-apa soalnya, setahu saya sih nggak ada apa-apa ya. Sebelumnya, Ria Ricis juga sempat mencurahkan isi hatinya soal cicilan rumah yang mulainya dicicil oleh Rian dan lalu dilunasinya. Namun pada postingan itu, ia memutuskan ingin segera menjual rumah hasil jerih payahnya dengan Rian. Gosip orang gimana sih Kak Ici? Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Ici lagi nggak baik-baik aja, didoain aja Kak. Namanya juga kehidupan dan rumah tangga. Setiap keluarga pasti punya sesuatu yang ada yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama. Intinya sih kayak gitu sih. Hingga kini baik Rian maupun Ricis memang belum sepenuhnya terbuka mengungkap apa yang menjadi alasan keretakan bahtera. Yang jelas, sejoli yang sudah dikaruniai anak ini memang sempat begitu apik membingkai kebersamaan. Namun perlahan kemesraan demi kemesraan yang dipamerkan Rian dan Ricis seolah senyap dan nyaris tak pernah terlihat bersama lagi. Lantas benarkah keduanya benar-benar akan mengakhiri kisah cintanya atau masih berusaha mempertahankannya? Ya nggak ada apa-apa sih ya Mbak, saya nggak tahu apa-apa soalnya. Saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Nggak ngobrol banyak sih gitu, jadi memang kalau ketemu pun kayak lebih ke event-event aja gitu, jadi nggak tahu jelasnya seperti apa gitu. Apapun yang terbaik, semoga mereka bisa dapat kekuatan untuk bisa survive dalam rumah tangganya gitu ya. Ricis baru ketemu kok kemarin, tapi kalau Rian udah lama nggak ketemu ya, ketemu di acara-acara aja.